perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transmisi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arif, saksi Cuk Putranto, saksi Baikoni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, Arifin Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 2022 sekitar pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan dan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum terus-menerus atau tidak sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 16 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah di rumah dinas terdakwa milik terdakwa Sambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3. Akibat penembakan tersebut, terdakwa Ferdi Sambo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan dengan cara menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan sekitar pukul 17.22 WIB di mana saksi Hendra Kurniawan sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk Jakarta dan meminta agar segera datang ke rumah terdakwa di Komplek Polri Duren 3. Berselang sekitar pukul 19.15 saksi Hendra Kurniawan tiba di rumah terdakwa di Komplek Perumahan Polri Duren 3 dan bertemu langsung dengan terdakwa di karpot di rumahnya, di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada terdakwa, "Ada peristiwa apa, Bang?" Dijawab oleh terdakwa, "Ada pelecehan terhadap mbakmu." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu korban panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudiang Lumiu sambil bertanya, "Ada apa, Bang?" Ternyata korban yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah terdakwa. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer membalas tembakan Nofriansah sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa terdakwa lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita dari terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian saksi Hendra menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali, Karo Propos di Propam Polri yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah terdakwa bersama-sama dengan Susanto. Selanjutnya saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Benny Ali, "Pelecehannya seperti apa?" Kata Benny Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri dan
Ibu Putri menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri di saat sedang beristirahat di dalam kamar, di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni kepada saksi Hendra Kurniawan. Lalu Beni melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nurfiansyah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nurfiansyah Yosua Huta Barat menodongkan senjata api ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nurfiansyah Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri lalu diceritakan kembali kepada Hendra Kurniawan. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita Beni Ali di ruang tengah rumah dinas terdakwa, tempat kejadian perkara, di mana saksi Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 19.30, datang mobil ambulan dan selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati yang dikawal oleh Susanto.